Oke, halo semuanya, balik lagi di channel film kita. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, izinkan aku buat nemenin hari kalian dengan konten alur cerita film lagi. Jadi di konten kali ini aku bakalan nge-review film yang berjudul In the Tall Grass. Film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Stephen King dengan judul yang sama. Ini adalah film horor original Netflix yang rilis pada 4 Oktober 2019 dan berdurasi 1 jam 30 menit dan bergenre horor drama. Film ini menceritakan sebuah ladang rumput yang misterius yang dimana ketika ada seseorang masuk ke sana, mereka akan tersesat dan tidak akan bisa kembali. Selain itu ada juga hal aneh yang kerap terjadi. Kira-kira apakah mereka bisa selamat dari malapetaka itu dan gimana endingnya? Apakah happy ending atau sad ending? Gak usah lama-lama lah ya, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Film dimulai dengan memperlihatkan kakak adik yang sedang dalam perjalanan menuju ke San Diego. Mereka adalah Becky dan Carl. Becky yang sedang dalam keadaan hamil tiba-tiba mual dan berhenti di pinggir jalan dekat dengan ladang rumput dan juga gereja tua. Lalu Becky dan Carl mendengar suara teriakan anak kecil yang minta tolong. Tanpa mengetahui nasib buruk akan menimpa mereka, Carl dan Becky pun masuk ke ladang itu. Becky pun menelepon layanan darurat untuk meminta bantuan, tapi terputus karena sinyal yang jelek. Setelah berjalan cukup jauh, mereka masih tidak menemukan anak kecil yang bernama Tobin itu. Becky yang menyadari kalau ada yang gak beres, mengajak Carl untuk kembali ke mobil. Mereka pun memutuskan untuk kembali, tapi sambil tetap bicara supaya tidak kehilangan kontak satu sama lain. Carl juga merasa ada yang gak beres. Suara Becky tiba-tiba pindah dari kanan ke kiri, menjauh dan mendekat. Becky! Mereka berdua coba melompat supaya tahu seberapa jauh jaraknya. Lompatan pertama, mereka masih terlihat dekat. Lompatan kedua, mereka terlihat sangat jauh. Carl pun langsung lari tanpa arah. Lalu Carl terjatuh di sebuah lumpur dan ia melihat ada mayat anjing yang bernama Freddy. Singkat cerita, matahari mulai terbenam. Becky belum juga menemukan di mana Carl. Karena sedang hamil, Becky merasa sangat lelah, lalu ia pun duduk. Tiba-tiba datang seorang bapak bernama Ross. Ia adalah ayah dari Tobin. Kebetulan Ross juga mencari keluarganya. Ross menyuruh agar Becky tetap dekat dengannya sambil mencari Carl. Hari pun sudah malam, Carl sangat frustasi karena tidak bisa menemukan Becky. Tiba-tiba muncul Tobin sambil membawa burung gagak yang sudah mati. Lalu Tobin membantu Carl untuk menemukan Becky. Becky yang bersama Ross tiba-tiba berhenti karena melihat sebuah barang dan tiba-tiba Becky diculik. Bukannya mengantar ke Becky, Tobin malah mengantar Carl ke sebuah batu besar misterius. Carl yang mau menyentuh batu itu nggak jadi karena ia mendengar teriakan Becky. Di keesokan paginya ada seorang pemuda bernama Travis yang tak lain adalah kekasih dari Becky. Ia mencoba mencari keberadaan Becky dan kakaknya yang sudah berhari-hari hilang. Saat sedang di jalan, ia melihat ada mobil Carl dan Becky yang terparkir di halaman gereja tua itu. Lalu Travis pun berhenti untuk mengecek apakah Becky dan Carl ada di sana. Ia juga mencari sampai di dalam gereja. Kemudian Travis melihat ada buku yang tergeletak dan ternyata itu buku milik Becky. Travis pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumput untuk mencari Becky dan Carl. Agar tak tersesat, Travis memberi tanda dengan mengikat beberapa rumput. Saat malam tiba, Travis berniat untuk bermalam terlebih dahulu. Tapi, tiba-tiba muncul Tobin dari belakang Travis. Tobin berkata kalau ia tahu di mana Becky berada. Akhirnya, Travis pun mengikuti Tobin. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai dan Travis melihat kalau Becky sudah meninggal dunia. Keesokan paginya sebelum Travis pulang, ia mengambil sebuah kalung milik Becky. Saat hendak pergi dari sana, Travis menyadari kalau ada yang tidak beres. Ia tidak bisa menemukan jalan untuk kembali. Tiba-tiba, ia mendengar suara Tobin dan juga orang tuanya yang ada di luar. Lalu Travis pun mencoba berteriak untuk minta bantuan kepada mereka. Tanpa disadari, anjing milik Tobin, yakni Freddy, kabur dan masuk ke rerumputan itu. Karena itulah, Tobin, Ross, dan Natalie terjebak di rerumputan itu. Keesokan paginya entah dari mana, Becky dan Carl kembali ke sana. Padahal kemarin Travis melihat Becky sudah meninggal. Anehnya lagi, Travis bisa mendengar suara Becky dan Carl. Becky? Bahkan
suara Tobin juga terdengar. Kemudian Travis menjadikan Tobin sebagai titik kumpul semuanya. Singkat cerita, mereka semua berhasil berkumpul. Misi mereka selanjutnya adalah mencari jalan untuk keluar. Travis pun menggendong Tobin, berharap mereka bisa menemukan jalan keluar. Setelah berjalan berjam-jam, mereka masih belum menemukan jalan keluar. Gereja yang ada di seberang juga tidak terlihat. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba mereka mendapat telepon misterius dari seseorang yang suaranya mirip dengan Becky. Mereka sempat kebingungan, siapa sebenarnya orang yang menelpon? Karena bingung harus bagaimana, mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat hari menjelang malam, tiba-tiba Becky merasakan sakit yang super duper sakit. Beruntung, Rose datang dan menyelamatkan Becky. Kemudian Rose berkata kalau dirinya sudah menemukan jalan keluar. Mereka pun mengikuti Rose menuju jalan keluar. Alih-alih dibawa ke jalan yang benar, Rose malah membawa mereka ke tempat batu aneh. Rose berkata kalau inilah jalan keluarnya. Lalu Carl mau mencoba menyentuh batu itu, tiba-tiba Natalie menyuruh semua menjauh. Karena yang dikatakan Rose semuanya itu adalah bohong dan menyuruh semua untuk segera pergi dari sana. Saat mereka hendak pergi, Rose berkata suatu hal yang cukup aneh, yang dimana batu misterius itu bisa membawa mereka ke jalan yang benar dan menghapuskan segala dosa-dosa mereka. Travis pun mencoba untuk menghentikan sifat Rose yang semakin aneh. Tapi dengan mudah Rose berhasil mengalahkannya. Bahkan ia berhasil mempenyetkan kepala istrinya sendiri saat ia mau menyerang Rose dari belakang. Melihat kejadian seram itu, mereka pun kabur dari sana dan menemukan sebuah bangunan kosong. Saat di dalam, keributan terjadi antara Carl dan juga Travis. Carl tidak suka dengan kehadiran Travis, karena Carl merasa Travis itu beban. Padahal, tujuan Travis mencari Becky dan Carl adalah untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Tiba-tiba Rose sudah ada di depan pintu dan mereka pun naik ke atas untuk berlindung dari Rose. Lalu Carl dan Travis melihat Freddy yang ada di luar dan pada saat itu ditemukanlah jalan keluar yang sesungguhnya. Tiba-tiba Travis terpeleset dan Carl berhasil memeganginya. Tapi entah apa yang ada di pikiran Carl malah melepaskan pegangan itu dan Travis pun terjatuh. Gak kerasa Rose sudah sampai atas. Mereka semua pun turun dan lari. Becky yang sadar kalau Travis nggak ada, ia pun sangat kesal dan tidak ingin pergi tanpa Travis. Dan mereka pun masuk kembali ke rumputan itu. Dari belakang tiba-tiba Rose datang dan menangkap Carl. Carl yang mencoba kabur tetap aja ketangkap dan akhirnya dieksekusi sama Rose. Scene berpindah di mana Travis yang sudah sadar dan sedang ngobrol sama Becky. I did this. I had my chance with you and I threw it away. There's something I didn't tell you. I was gonna give her up. Saat hendak berpegangan tangan, tiba-tiba Rose menangkap Becky dan mau diguna-guna sama Rose. Becky pun berhasil kabur dan seketika cuaca berubah jadi hujan dan tiba-tiba saja semua yang Becky lihat adalah manusia rumput. Secara mengejutkan, Becky tergeletak di batu misterius dan kondisi sedang hujan deras. Yang mengejutkannya lagi, telepon misterius itu tadi asalnya dari Becky yang menelpon dirinya sendiri. Hello? Listen to me. Don't let go. For Travis. Don't leave him. Just stay with him. Or else we're gonna keep making the same mistakes. Hello? Who is this? Kemudian Becky merasa kesakitan seolah bayi yang ia kandung itu mau diambil oleh dewa rumput. Saat Becky sadar, ia sudah melahirkan bayi tersebut. Lalu datang Carl yang memberi Becky air agar tidak kehausan. Ia juga memberi Becky sebuah makanan. Saat sedang lahap makan, ternyata yang Becky makan adalah daging bayinya sendiri. Seketika juga Carl berubah menjadi Rose. Tak lama kemudian, Travis berhasil menemukan Becky yang terbaring lemas. Tobin berkata kalau ayahnya sudah membunuh bayinya dan ia menemukan Carl yang sudah dibunuh oleh ayahnya. Travis pun memeluk Tobin yang ketakutan. Travis yang sangat frustasi menantang Rose yang sedang mengawasinya di sana. Tiba-tiba dari belakang, Rose memukul Travis. Dan perkelahian pun terjadi antara Travis dan Rose. Rose curang karena ia menggunakan senjata berupa tulang dan menusuk Travis. Saat Rose memaksa anak sendiri untuk memegang batu itu, dari belakang, Becky menusuk mata Rose yang hanya tersisa satu itu. Travis yang masih bisa bangkit kembali gelut melawan Rose. Dan akhirnya Rose pun mati di tangan Travis. Travis yang sedih melihat Becky sudah mati, tiba-tiba mendekati batu aneh itu. Tobin yang sudah menghalanginya tetap saja tidak mempan. Lalu Travis pun memegang batu dan ia pun menjadi dewa rumput yang baru.
Setelah itu Travis menyuruh Tobin mengikutinya. Lalu Travis memberikan sebuah kalung milik Becky dan seketika Tobin sudah berada di sebuah tempat misterius lain. Pelan-pelan Tobin keluar dan ia melihat ada Becky dan Carl di sana. Ia pun berlari dan melarang mereka untuk masuk ke sana. Tidak lupa, Tobin memberikan kalung yang diberikan oleh Travis tadi. Seketika Becky merasa ada yang aneh dan akhirnya mereka pun pergi dari sana. Dan film pun selesai. Oke, gimana menurut kalian guys filmnya? Lumayan bikin pusing sih. Soalnya kan kayak waktunya itu keulang-ulang gitu loh. Plot twistnya juga lumayan. Overall dari film ini ya, dari aku kasih 7,5 dari 10. Kalau menurut kalian gimana? Kalian bisa komen aja di comment box. Oke, so terima kasih buat kalian yang udah nonton konten kita kali ini. Semoga kalian bisa terhibur. Dan kalau kalian misalnya ada film atau rekomendasi film gitu ya, kalian bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti kita bakal bikinin kontennya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa buat klik like, share, komen, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.